semuanya. Pagi, Bu. Akhir-akhir ini kita sering mendapatkan keluhan akses perusahaan kita lambat, sulit diakses dari luar, dan mengolah datanya itu lama. Kita perlu transformasi digital. Betul, Bu. Kadang saya sangat sulit untuk mengakses data karyawan jika saya sedang membuat pekerjaan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Natasha? Jadi Bu, untuk memahami solusinya kita perlu mengetahui bagaimana evolusi arsitektur dapat berkembang hingga saat ini. Dulu perusahaan menggunakan sistem mainframe. Sistem ini disimpan di data komputer yang besar. Sistem ini aman tapi kurang fleksibel. Berarti semua pengguna itu bergabung pada satu pusat ya? Dinamakan client server hingga pengguna komputer dapat mengakses server melalui jaringan. Itu bisa membuat pekerjaan kita lebih cepat ya? Betul Bu, itu dinamakan arsitektur web based sehingga dapat diakses melalui browser dan internet. Berarti seperti e-commerce dan e-learning yang saya gunakan sehari-hari. Tepat sekali itu, sehingga dapat berkembang menjadi cloud computing di mana banyak perusahaan menggunakan seperti microservice, AI, kontainer, dan edge komputer. Teknologi sangat berkembang cepat ya. Dari berbagai model infrastruktur, mana yang cocok untuk perusahaan kita? Ada beberapa pilihan seperti on-premise, cloud computing, hybrid cloud, dan multi-cloud. Saya merekomendasikan hybrid cloud karena data sensitif tetap disimpan di server lokal dan layanan lainnya memanfaatkan cloud. Berarti saya bisa mengakses data lebih mudah dari mana saja. Betul sekali. Iya, dari sisi bisnis, penggunaan hybrid cloud juga meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menjaga keamanan data perusahaan. Contohnya dari sisi bisnis, kita lihat dari efisiensi operasionalnya, keamanannya, keandalannya, dan skalabilitas sistem. Sedangkan dari sisi pengguna, kita tuh lihat dari kepuasan penggunanya, kemudahan pengguna mengaksesnya, dan kecepatan mengakses. Apakah itu penting bagi pengguna? Ya, itu sangat penting agar pengguna nyaman menggunakan sistem. Kita juga menggunakan tools monitoring seperti Prometheus, Grafana, dan Node Exporter. Dan jika terjadi gangguan, sistem akan mengirimkan notifikasi otomatis melalui Telegram. Dengan adanya arsitektur microservices dan monitoring yang lebih baik, kami dapat mengembangkan fitur baru tanpa mengganggu layanan utama. Jadi kita bisa mengetahui masalah sebelum berdampak besar ya? Betul, Bu. Jadi dengan adanya monitoring ini, kita bisa mendeteksi masalah lebih cepat sehingga kualitas layanan itu bisa tetap terjaga. Sekarang saya mengerti bahwa evolusi arsitektur teknologi itu sangat mendukung transformasi digital. Dengan memilih arsitektur yang tepat, perusahaan dapat bekerja lebih efisien dan berinovasi lebih cepat. Dengan adanya monitoring dan evaluasi, sistem akan lebih aman dan stabil. Jadi, pengguna akan lebih mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Arsitektur teknologi yang baik menjadi fondasi penting untuk pertumbuhan dan daya saing perusahaan. Transformasi digital